السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. على هذه وعلى كل نية صالحة لحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, para ustadz yang hadir yang kami muliakan, segenap pengurus masjid yang kita muliakan, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini insyaallah. Amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaji kita membahas hadis Arba'in Nawawi. Saya mengambil sekarang hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini bicara mengenai penciptaan manusia dan juga masalah takdir. Dari Abdurrahman ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, ini adalah sahabat yang sangat terkenal karena beliau pernah menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Rasul. Abdullah bin Mas'ud ada 2 riwayat masuk Islamnya itu. Yang populer, dia takjub dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih kecil. Dia menjadi tukang angon unta atau tukang angon miliknya majikannya, beberapa unta dan kambing. Ketika itu biasa tradisi orang Makkah atau tradisi orang jahiliyah, orang Arab ya, biasa memberikan susu unta kepada orang yang lewat, atau seandainya ada orang yang minta, walaupun mereka kita kategorikan jahiliyah, tapi silaturahim, saling beri memberi ini luar biasa. Maka ketika Rasul lewat dan minta susu dari unta yang
ada di situ. Si bocah kecil ini mengatakan kita nggak ada susu unta karena untanya kurus-kurus. Tapi kalau kamu mau ya silahkan, kalau mau diperas. Ternyata keluar susunya deras. Di situ takjub dan melihat Nabi. Akhirnya dia diperkenalkan dan kemudian masuk Islam. Ada juga satu riwayat yang mengatakan ketika Umar melewati satu padang, di situ ada anak kecil yang mengembalakan unta atau kambing gitu ya. Kemudian Umar mengatakan, aku minta kambing satu milik kamu ini. Oh tidak, ini adalah milik majikan saya. Ya udah kan banyak begini, aku minta satu lah. Oh tidak, gitu ya. Akhirnya karena siqahnya, kuatnya dia megang amanah itu, Umar tertarik dan dia diajak ke rumahnya dan kemudian masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga terkenal dengan suaranya yang indah. Terkenal dengan suara yang indah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minta dibacakan ayat si Al-Qur'an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun takut. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun kepada Nabi, tapi beliau yang disuruh membaca Al-Qur'an. Kemudian dia membaca Al-Quran, Rasul asik sekali mendengarkannya, sampai pada satu kalimat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, bagaimana ketika kami datangkan, بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ, tiap umat ada saksinya. Dari Nabi Ibrahim punya umat, dia menjadi saksi atas umatnya. Sulaiman, begitu juga Musa dan seterusnya. Kemudian Nabi dihadirkan di hari kiamat itu untuk menjadi saksi mereka semua. Jadi Nabi menjadi saksi utamanya dari para nabi dan umatnya. Maka Nabi menangis di situ, mendapatkan kemuliaan dari Allah luar biasa. Jadi kita ini nanti akan disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak tega menjadi saksi atas kita karena Nabi adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat bagus dalam membaca Al-Quran. Dia disebut kamismari Daud. Suaranya Abdullah bin Mas'ud seperti suaranya Abdullah Daud alaihissalam. Suaranya kan indah Nabi Daud ya. Dengan mazmurnya, dengan nyanyian mazmurnya, Nabi Daud sangat indah. Disebut sebagai bagaikan seruling Daud, itu suara Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan Allah meridainya. Qala hadatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan kabar kepada kami. Kalau kami berarti di sana tidak hanya sendiri, jadi banyak sahabat yang menyaksikan. Kalau sendiri berarti kan hadatsani, ini hadatsana. Sallallahu alaihi wa sadiqul masduq. Rasul menghabarkan kepada kami dia adalah as-sadiq. Rasul itu punya sifat sadiq. Sadiq itu orang yang benar. Al-masduq, dan dibenarkan, ya. Jadi salah satu sifat Rasul itu sadiq. Siddiq, ada 4 sifat Nabi apa? Amanah, tabligh, fatanah. Nah ini sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah, oleh malaikat dan oleh manusia. Apa katanya? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya kalian, kita semua ini diciptakan oleh Allah dalam penciptaannya melalui dalam perut ibu kita selama 40 hari itu nutfah, sperma, ya. Summa yakunu alaqah, kemudian 40 hari berikutnya adalah darah kental yang nempel. Summa yakunu mudghah, kemudian 40 hari berikutnya adalah daging kempal. Daging yang sudah kuat, yang sudah kuat, mudghah. Misla dalik. Jadi pertama adalah nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Dari air sperma, kemudian menjadi darah, dan kemudian menjadi mudghah, daging kempal. Kalau dalam surah Al-Mu'minun panjang itu, ya. Ada idhama, ya. Kemudian summa naksuha lahma, dan seterusnya.
Ketika 4 bulan ketiga ini, ketika kita masih di alam rahim ibu, Rasul mengatakan summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya oleh Allah al-malak, malaikat. Fayanfakhu fihi, maka malaikat itu meniupkan fihi, ke dalam janin tadi, ar-ruh, roh. Jadi yang meniupkan itu adalah malaikat, sementara kalau rohnya itu sudah ada sejak zaman dahulu di alam roh, di mana ketika kita berada di alam roh kita sudah punya eksistensi, bahkan sudah bisa dialog sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Di sana roh-roh di alam roh itu ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka roh kita semuanya menjawab, mengatakan qalu bala syahidna, kami mengakui bahwa kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita awalnya dulu sudah Islam, sudah beriman kepada Allah ketika kita berada di alam roh. Kenapa ini dilakukan oleh Allah? Agar ketika nanti kita keluar dari dunia dan kembali kepada Allah, dia tidak lagi mengatakan inna kunna ghafilin, kami lalai ya Allah. Ketika orang-orang kafir ditanya nggak ada alasannya, karena dulu ketika sebelum masuk ke dunia dia sudah beriman, jadi nggak ada alasannya lagi. Baik, jadi fayursalu alaihi fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan oleh malaikat itu. Malaikat siapa? Wallahu alam, nggak disebutkan ya Pak ya. Ya kan malaikat kan banyak Pak ya. Di antara yang wajib diketahui 10 kita hafal itu, tapi kan ada malaikat-malaikat yang lain, malaikat malam, malaikat siang ya. Ada malaikat sayyarat. Malaikat sayyarat itu adalah malaikat yang terbang, yang mencari halaqatul dzikr. Jadi kita ini Pak dikelilingi malaikat. Malaikat hayat sayyarat itu mencari majelis-majelis zikir. Ketika dia sudah mendapatkan seperti kita sekarang ini, maka malaikat satu sama lain mengatakan ini yang kita cari, ini yang kita cari. Lalu malaikat itu hadir, malaikat itu mendoakan selama kita ada di sini. Bahkan kalau halaqatul dzikir itu ada di masjid seperti ini, lebih kuat lagi dalilnya, di mana malaikat itu ngiterin kita. Illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallaha fi man indah. Jadi kita hadir di sini, kita diberikan sakinah oleh Allah, amin. Disirami rahmat oleh Allah, amin. Dan wa haffathumul malaikah, dikiteri malaikat, dan Allah membanggakan kita di tengah-tengah para malaikatnya. Kok nggak ada yang amin ya? Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa nih majelis zikir di masjid. Baik. Bahkan tidak sampai situ hadisnya, hadis sahih Pak. Ketika sudah bubar kita, malaikat itu melaporkan kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, dari mana dan apa yang kau saksikan? Malaikat mengatakan, kau maha mengetahui apa yang terjadi. Kemudian dia mengatakan, saya dari satu majelis zikir, di mana dia mengagungkan asmamu dan seterusnya, panjang sekali hadisnya. Singkatnya Allah bertanya, wahai para malaikat, mereka beriman kepadaku, pernah nggak lihat sama aku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau dia lihat sama, pasti zikirnya, mohonnya akan bersangatan ya Allah. Terus apa yang dia minta? Dia minta surgamu. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau dia pernah melihat surga? Pasti Rabb, dia akan mohon dengan mohon yang sangat. Kemudian apakah yang mereka perlindungkan? Dia minta perlindungan dari api nerakamu. Pernahkah mereka melihat neraka? Belum ya Rabb. Bagaimana kalau dia pernah melihat neraka? Pasti dia akan mohon kepadamu agar dijauhkan dari neraka. Wahai malaikat, saksikan bahwa orang yang hadir di situ semua dosanya sudah diampuni. Ya, semua dosanya sudah diampuni. Tidak hanya di situ, hadisnya masih panjang lagi. Mengatakan bagaimana di sana ada orang yang hadir tapi hanya mampir, tidak niat ngaji, hanya mampir saja ya Rabb. Bagaimana? Aku tidak mengecewakan orang yang ada dalam majelis itu. Jadi semua walaupun niatnya hanya mampir tetap mendapatkan nilai yang sama.
Subhanallah. Itu malaikat. Ada malaikat macam-macam ya. Nah, malaikat yang memberikan atau yang meniupkan ruh ini kita nggak tahu, malaikat gitu saja. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan atau ditetapkan dengan 4 kalimat, ya, dipastikan, ditakdirkan bahasanya dengan 4 kalimat, 4 ketentuan. Pertama, bikat bi rizkihi. Pertama adalah rezekinya. Pak, rezeki kita sudah ditulis. Yang kedua adalah wa ajalihi, ajalnya kapan sudah ditentukan oleh Allah. Wa amalihi, yang ketiga adalah amal perbuatannya, ya Allah. Yang keempat adalah wasaqi atau wasaqiyun aw sa'idun. Kita ini juga sudah ditakdirkan bahagia atau sengsaranya, surga atau nerakanya. Kan dahsyat nih Pak. Jadi pertama mengenai rezekinya, yang ketiga ajalnya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat adalah bahagia atau celakanya. Fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuh, la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Salah seorang dari kalian ada orang yang perilaku amaliyahnya itu aminah ahli surga, segalanya baik. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Jarak dia dengan surga hanya sekitar 1 dhira saja, 1 hasta saja, atau setengah meter lebih dikit. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Ketentuan dari kitab, ketentuan takdir lebih dahulu. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. 1 dhira dia masuk surga, tapi takdirnya itu dia adalah ahli neraka. Maka sebelum ajal itu dia melakukan amal perbuatan neraka, lalu dia masuk neraka. Berikutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira. Ada juga orang satunya lagi, orangnya perilakunya maksiat, selama hidupnya maksiat, sehingga dia jarak antara mati dan surganya dan nerakanya hanya sedikit, hanya 1 dhira saja. 1 dhira menuju neraka. Tapi kembali lagi, fasbiqu alaihil kitab, ketentuan Allah, takdir itu lebih dahulu. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka dia tiba-tiba taubat dengan amalan surga, lalu dia masuk surga. Ya Allah. Hadis muttafaqun alaih. Artinya bahwa yang pertama tadi tentang kejadian manusia seperti itu. Jadi Allah men-setting luar biasa sejak dari awal kejadian. Kan ada juga yang sudah sampai usia kandungan 5 bulan, 6 bulan meninggal, nggak jadi hidup kan gitu ya. Ini ada yang terus hidup dan bahkan ditentukan bagaimana nanti proses hidupnya, tentang rezekinya, tentang amalnya, tentang ajalnya, tentang bahagia sengsaranya. Artinya apa? Artinya Allah itu maha hebat di dalam mendesain manusia, diketahui manusia itu sejak dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Kalau kita memikir diri kita memang berat banget, Pak. Loh, kok Allah kok melakukan ketentuan seperti itu? Sementara kita juga diberikan hak khiyar, hak memilih. Kita dalam hidup ini kan mempunyai hak khiyar, hak memilih, hak menentukan. Nah, hak memilih dan menentukan itu Allah juga tahu. Kapasitas kita menentukan, kemampuan kita memilih, itu Allah juga tahu, ujung-ujungnya seperti itu. Sehingga yang ada kita hanya mengagungkan Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wal akbar. Nah, bagaimana sekarang posisi ikhtiar kita? Kita harus kerja untuk mendapatkan rezeki, padahal kan sudah ditakdirkan. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, kemampuan untuk mencari rezeki
secara intelek maupun secara iradah kemauan itu dalam takaran Allah. Orang yang rezekinya banyak, dia diberikan kemampuan untuk memikir, untuk bekerja, dan dipertemukan dengan orang-orang yang memang mengantarkan dia mendapatkan rezeki sebagaimana yang Allah tentukan. Kalau rezekinya gede, ya gede. Kalau rezekinya kecil, ya kecil. Nasibnya orang yang mendapatkan rezeki kecil ya sudah dasar, mungkin dia diberikan malas, atau mungkin dipertemukan oleh Allah orang-orang yang tidak punya akses untuk mendapatkan rezeki gede, kayak gitu Pak. Nah, bagi orang yang beriman, masalah rezeki ini kita diperintahkan untuk menjemput Pak, menjemput. Jadi bukan untuk mencari rezeki. Dan mencari rezeki atau menjemput rezeki itu di sana ada nilai pahala, ada nilai ibadah. Jadi sayang banget orang-orang yang sudah mendapatkan takdir Allah tentang kapasitas rezekinya seperti itu, dia ngoyo lahir batin dia bekerja tanpa diniatkan ibadah. Gitu Pak. Sementara ada orang-orang yang ditakdirkan rezeki banyak, kemudian dia setiap langkahnya juga diniatkan ibadah. Hebat itu. Ya. Kan kita ini ibaratnya begini Pak. Ibaratnya kita ini masing-masing sebagai supir taksi. Bagaimana kalau supir taksi itu kalau jalan argonya selalu hidup Pak. Wah, ada penumpang terus. Argonya selalu hidup. Kan untung itu, setiap langkah, setiap putaran roda dapat untung, dapat untung, dapat untung, dapat untung. Tapi bagaimana seorang supir taksi yang jalan kemana-mana nggak dapat penumpang, akhirnya argonya mati. Argonya mati. Ya. Artinya dia tidak punya penghasilan yang banyak. Amal akhirat juga begitu, bekerja dunia niatnya untuk beribadah. Di rumah bergaul sama istri dan anaknya niatnya untuk ibadah. Kemana saja niatnya untuk ibadah. Maka argo kehidupan kita jadi, argo akhirat kita jadi terus muter tuh Pak. Iya. Mengenai takdir kita mendapatkan rezeki itu adalah urusan Allah. Sementara kita diperintahkan untuk ikhtiar yang dibalut dengan ibadah. Punten nih, argo akhirat kita sudah full atau masih banyak kurangnya nih Pak? Karena on off terus kan kita ya. Kita on off terus gitu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rezeki, kapasitas rezeki itu sudah ada jatahnya, dan kita tidak akan meninggal kecuali rezeki itu sudah sempurna. Iya. Kalau kita menyikapi bahwa itu adalah ketentuan Allah, semua adalah pembagian Allah, maka nggak ada itu rasa berat hati, nggak ada itu kita kecewa. Karena memang harusnya. Hatta bahkan orang yang sudah punya makanan yang tinggal dimakan, ya, tapi bukan rezekinya, bisa dipatok ayam atau makanannya jatuh Pak. Betul apa enggak? Ya. Jadi rezeki itu benar-benar adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang amalnya, tentang ajalnya. Nah, ajal kita juga sudah dipatok oleh Allah. Dia umurnya sekian, dia umurnya sekian, dia umurnya panjang, dia umurnya pendek. Tidak hanya masalah ajal, umur ajalnya, bahkan di mana dia meninggal dan seperti apa dia meninggal sudah dalam ketentuan takdir Pak. Iya. Khalid bin Walid itu adalah seorang jagoan perang, disebut sebagai Saifullah, pedangnya Allah, karena memang pintar dalam ulah pedang. Dan dia berapa kali memimpin peperangan, tapi dia tidak meninggal nggak pernah kalah dalam perangan. Iya. Kemudian akhirnya apa? Sampai dia sepuh nggak meninggal, meninggalnya justru ketika sakit di rumah. Tapi karena girohnya, semangatnya untuk berjuang itu luar biasa, menjelang ajal dia itu dengar teriakan takbir perang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia ngambil pedangnya yang ada di atas di dinding ranjang itu, langsung dia loncat keluar, meninggallah di pintu. Tapi meninggal dalam keadaan biasa, tidak dalam peperangan. Ada juga kisah yang sangat populer tentang Nabiullah Sulaiman ketika sedang ngaji, ada tamu, di mana tamu itu ngelihat pada seorang jamaah, dilihat, dipelototin gitu ya. Kemudian takutlah ini
jamaahnya ini. Akhirnya dia tanya sama Nabi Sulaiman, siapa tadi ada tamu kok dia ngeliatin saya terus. Nabi Sulaiman tahu bahwa dia adalah malaikat, dia adalah malaikat Israel. Oh, dia adalah malaikat Israel. Kenapa ngeliatin saya? Ya, kalau sudah dilirik Israel ya berarti sudah dekat ajalnya gitu ya. Akhirnya dia minta, ya Nabi Sulaiman, tolong aku kan mempunyai teman angin. Nabi Sulaiman kan bisa mengarahkan angin ya. Biarlah angin buasa ke tempat yang jauh, tempat yang jauh. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil angin dan dibawalah jamaahnya ini yang mau meninggal itu di tempat yang sangat jauh keluar dari negeri mana negerinya Nabi Sulaiman? Ya Palestina ya. Ada yang satu riwayat mengatakan India. Kemudian begitu sampai di sana, malaikat Israel sudah menunggu. Kamu memang ditakdirkan sekarang meninggalnya dan di tempat ini, dan saya tidak mungkin membawa kamu ke tempat ini untuk dicabut nyawanya, maka saya minta tolong dengan Nabi Sulaiman. Ya Allah, gitu Pak. Jadi kita itu akan meninggal di mana, nggak bisa milih Pak. Begitu juga bahkan yang menemani kita. Ada yang menemani kita, istri, anak, atau keluarga, atau bahkan nggak ada yang menemani. Itu adalah bagian daripada takdir. Ya, bagian daripada takdir. Bahkan ada orang mau meninggal diriung-riung, dikumpul, diwasain. Begitu lengah, orang pada pergi, tahu-tahu meninggal. Ada juga yang seperti itu. Jadi ajal kita sudah ditentukan oleh Allah, tempatnya, jamnya, dan juga meninggalnya baik atau buruk sudah ditentukan oleh Allah. Itu ajalnya. Jadi kalau begitu perlu apa enggak kita mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Panjangkan umur, kan ajal sudah ditentukan, minta panjang umur. Nah, panjang umur, perlu kita berdoa seperti itu, karena umur itu ada dua, ada yang kita pakai dan ada yang kita dapat Pak. Yang kita pakai ya sampai saat nanti kita ajal, mungkin berapa tahun, 80 tahun, 70 tahun. Tapi yang kita dapat, walaupun kita sudah meninggal, akan tetapi kita punya jariah yang banyak. Kita selama 70 tahun ya amalnya seperti itu, udah habis. Tapi karena kita punya jariah, punya anak yang saleh, punya bangun masjid seperti ini, kemudian kita punya ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka itu mengalir. Umurnya yang tadinya hanya 70 tahun bisa ratusan tahun umur yang kita dapat. Tapi nah panjang umur itu diantara maksudnya seperti itu. Nah kalau pendek umur ya sudah umurnya pendek, nggak punya jariah gitu. Mudah-mudahan umur kita panjang. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabiullah Ibrahim dia doanya waja'alna supaya dia dipanjangkan namanya, disebut-sebut oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Sekarang kira-kira umur Nabi Ibrahim berapa itu masih produktif amalnya itu? Bahkan ketika kita salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Panjang itu umurnya Ibrahim. Kalau kita kira-kira siapa yang mendoakan kita, siapa yang ingat kita Pak? Jangan-jangan nanti cucu aja sudah lupa dengan kakeknya, dengan neneknya. Allahu Akbar ya. Maka bikin generasi yang saleh, anak-anak kita yang saleh, atau banyak, atau bikin jariah yang banyak sehingga umur kita panjang. Ajal. Wa amalihi, dan amalnya sudah ditentukan oleh Allah. Karena amal sudah ditentukan oleh Allah, maka mesti harus benar-benar kita ini jeli dalam beramal. Amal itu kan ada dua Pak, amal dohir dan amal lahir. Batin, amal lahir dan amal batin. Nah amaliyah kita ini benar-benar lahir sampai batin atau hanya lahirnya? Coba kalau kita misalnya saja salat kita ketika siang hari itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai batin enggak itu bacaannya? Sementara kalau kita mendengarkan Ustadz yang tadi bacaannya begitu indah, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam Pak. Apa kita salat sampai batin gitu? Itu hanya lahirnya Pak. Tidak hanya masalah salat, masalah dalam infak, masalah silaturahim, masalah semuanya Pak. Apa kita sampai lahir batin atau hanya lahirnya? Padahal Allah tidak melihat manusia itu dari sisi batinnya, tapi yang dibidik oleh Allah itu sisi lahirnya. Tapi Allah membidik ada dari sisi batinnya Pak. Ya.
Innallaha la yanzuruna ila ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah batin kita dan perilaku kita. Karena itu maka setiap amal yang kita lakukan maka harus jeli, hati-hati, Pak. Hati-hati. Iya. Kadang kita sama anak tidak hati-hati karena dianggap anak itu yang milik kita gitu, Pak. Kadang sama istri kita nggak hati-hati karena istri itu dianggap sebagai yang melayani kita. Subhanallah. Bagaimana coba perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya, kepada anaknya, kepada istrinya, indah semuanya, menjadi ibadah. Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat kuat ya, Pak ya. Tegas sekali. Ya, bahkan dia disebut sebagai orang yang sangat-sangat adil. Sangat keras dalam hukum. Tapi perilaku dalam keluarganya ada orang yang mau mengadu kepada Umar bin Khattab karena sang istrinya itu kasar. Istrinya itu kasar, Pak. Jadi dimarahin sama istrinya melulu. Akhirnya begitu dia sudah capek dimarahin, mau melapor sama Khalifah Umar ibn al-Khattab. Begitu dia mau melapor, ternyata dari luar rumah ada seorang wanita yang teriak-teriak neriakin Umar, bentak-bentak Umar. Umar diam saja. Umar diam saja. Iya. Akhirnya begitu tamu yang tadi sudah ngetok tadi, dia balik lagi. Akhirnya balik, dibuka, ayo. Bapak-bapak, ada apa kalian ke sini? Iya, Khalifah, tadi saya melaporkan tentang cerewetnya istri saya yang terus-menerus menyakiti hati saya. Tapi saya mendengar engkau dimarahin istriku, diam saja. Ya, kau sebagai seorang khalifah saya seperti itu, maka saya malu melaporkan kepada Tuhan. Akhirnya dia balik lagi. Coba, itu orang begitu hebat, tapi dengan istrinya bisa menahan sabar. Kira-kira Bapak termasuk yang sabar menahan marahnya istri apa enggak nih? Oh, hebat loh Kak kalau bisa sabar sama istri, Pak. Hebat, nilainya di hadapan Allah tinggi banget. Iya. Ada namanya Wali Juban, Pak. Oh, kok jadi kesini, nggak apa-apa sedikit ya. Wali Juban itu kisahnya ada dalam sebuah kitab, Pak, terkenal itu di zaman. Wali Juban ini mempunyai istri yang sangat-sangat keras, Pak. Tiap hari marah. Akhirnya lama-lama juga capek ini si Juban ini. Dia pergi ke hutan, tapi di hutan itu hutan angker, Pak, hutan yang ada penjahatnya yang sangat sakti, ada 3 penjahat sakti. Nah, si Juban ini ketemu dengan penjahat itu, dia menyingkir lalu diintip. Kok penjahat sakti itu apa kira-kira kesaktiannya? Rupanya ketika dia doa, ya Allah, dia minta makanan, aku mohon makanan, mohon makan minum itu, kabulkanlah permintaan kami demi kemuliaan Wali Juban. Wah, Juban pun disebut. Siapa Juban siapa? Besok begitu lagi, Pak. Dalam kitab saya ceritain dalam kitab ya. Akhirnya apakah Juban yang dimaksud itu adalah saya? Akhirnya dia mohon kepada Allah, ya Rabb, kalau memang saya adalah Wali Juban yang disebut oleh penjahat yang sakti itu, yang disebut sakti itu, izinkanlah hadirkan makanan. Datang, Pak, makanan datang. Akhirnya dia taubat kepada Allah, ya Allah, kenapa aku muliakan seperti ini sampai aku disebut sebagai seorang wali? Ada kabar bahwa dia karena tabah, sabar, dimarahin istrinya, tetap saya ibadah dengan baik. Siapa jadi begitu? Oh, istri kita solehah semua gitu ya. Jadi kalau istri solehah itu ya hati-hati juga, jangan-jangan malah melalaikan kita kan gitu ya. Ini kok nggak sabar sama istri. Baik. Jadi amaliyah kita itu, walaupun kita sudah rajin salat, rajin sedekah, anak-anak kita sudah mandiri, mari kita lihat, Pak. Jangan-jangan ada yang menyebabkan kita terjatuh, terpelanting, Pak. Gara-gara ada amaliyah-amaliyah yang Allah tidak ridhai, apalagi dengan orang tua kita, Pak. Maka ketika tadi ada orang yang amalan surganya luar biasa, tapi satu langkah sebelum ajal kemudian dia masuk neraka, amalan ahli neraka, akhirnya ajalnya su'ul khotimah. Mungkin begitu, Pak. Ada amaliyah yang Allah tidak ridha karena memang dia tidak sampai hati amaliyahnya itu, atau ada kebencian atau ada keburukan yang Allah tidak sukai. Nah,
Kan sering Pak, orang beramal saleh itu kemudian dia melupakan atau bahkan dia sombong. Kalau melupakan itu mungkin ikhlas Pak. Tapi kalau kemudian bangga, hati-hati itu amal saleh yang kita banggakan. Tapi tidak sedikit orang berbuat maksiat lalu dia menangis Pak. Orang membunuh lalu dia menangis, orang dia korupsi lalu dia menangis, orang maksiat lalu dia menangis. Ya. Sementara ada orang yang beramal saleh lalu sombong. Kira-kira Allah suka yang mana? Ada orang yang beramal saleh lalu dia sombong, padahal Allah nggak perlu amal saleh manusia karena Allah sudah kaya, Allahus Samad. Sementara ada hamba yang berbuat maksiat, dia nangis kepada Allah, Tuhan, aku kok begini, Tuhan, aku kok begini. Boleh jadi Pak ya. Allah lebih suka yang menyebut-nyebut Tuhan dengan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Itu boleh jadi. Iya. Karena ada sebuah kisah yang ditulis di dalam tulisnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, diterangkan bahwa ada seorang pembunuh Pak, yang membunuh sudah 99 orang. 99 dia bunuh. Lalu dia mau bertobat. Datanglah kepada ulama, kepada kiai. Lalu dia mengatakan, aku ingin bertobat, dosa aku banyak. Apa dosanya? Membunuh orang sudah 99. Oh, kamu nggak diampuni. Ditusuk sekalian, mati. Genap 100 Pak, membunuh 100 orang. Lalu orang itu sadar kembali, ya Tuhan, aku jadi malah membunuh 100 orang, mungkin bertobat. Datanglah kepada ulama yang lain, kemudian dia mengatakan, tobatmu akan diterima oleh Allah, tapi kamu harus hijrah dari kampung ini menuju kampung yang ditunjuk. Tapi di tengah jalan, pas pertengahan perjalanan itu, dia meninggal Pak. Dia meninggal. Nah ini kan malaikat berebut Pak. Kemana dia? Ke neraka atau ke surga? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Maka karena pertengahan saling tarik menarik, lalu ada pengadil, ada malaikat Jibril yang hadir, mengatakan memang ini secara jarak orang ini baru sampai tengah-tengah. Sampai ketahuilah bahwa amal kebaikan itu didapatkan minimal 3 kali lipat. Begitu dilipat 3 kali lipat, maka dia masuk min ahlil jannah. Ya Allah, coba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa di rahmat ampunan Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa secara keseluruhan. Coba tuh surah Az-Zumar. Jadi bahkan Nabi disuruh mengatakan, katakan orang yang sudah melampaui batas dalam berbuat maksiat, jangan putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Nah, kalau dengan orang yang seperti itu saja Allah masih memberikan kesempatan untuk diampuni, kok kita yang menilai orang, oh ahli bid'ah neraka. Gimana itu Pak? Dosanya Pak? Oh ahli bid'ah neraka. Kok dia menghukumi? Sementara Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya manusia itu seluruhnya itu berbuat dosa dan dosanya memadati bumi sampai kalau disusun sampai langit, kalau digelar memadati bumi, kemudian mereka meminta ampun, Allah mengatakan fala ubadi, aku nggak peduli, aku akan ampuni mereka. Coba tuh. Luasnya ampunan kepada Allah seperti luasnya. Maka yang dikedepankan dalam beribadah itu diantaranya adalah husnuzan dengan Allah. Jangan-jangan aku ditakdirkan buruk, jangan-jangan aku ditakdirkan neraka. Kalau kita sudah selalu mohon kepada Allah, kalau kita sudah selalu mendekatkan kepada Allah, istighfar, enggak mungkin lah. Insya Allah Allah akan berbaik hati dengan berbaik hati ya, memberikan rahmatnya kepada kita. Itu Pak. Jadi jangan suudzon, ya, jangan suudzon dengan Allah. Ada orang yang sudah menjadi imam masjid, sudah hafal Quran, tapi karena dia tidak ikhlas karena Allah, ada kebanggaan pribadi. Kan Abu Hurairah juga pernah dipanggil sama Nabi. Abu Hurairah sini dekat, dengkulnya itu nyentuh sama dengkul Rasul saking dekatnya.
Ketahuilah bahwa di tepuk punggungnya nanti di akhirat itu ada 3 orang yang diseret masuk ke neraka. Siapa ya Rasulullah? Pertama adalah orang yang hafidul Quran, orang yang alim Al-Quran, orang yang qari'ul Quran. Qari'ul Quran di situ disebutkan qari'ul Quran, orang yang ahli baca Quran. Dipanggil, ditanya oleh Allah, untuk apa hidupmu ya Rab? Hidupku untuk belajar Al-Quran, lalu aku hafal, lalu aku sampaikan untuk orang-orang banyak. Semata-mata karena Allah. Bohong kamu mengajar Al-Quran hanya pengen kamu disebut sebagai seorang qari. Ini yang pertama. Dan julukan itu sudah kau dapatkan, maka kau tidak lagi mendapatkan bagian di akhirat, seret ke neraka. Orang kaya dipanggil, wahai orang kaya, untuk apa hidupmu? Ya Rab, aku bersyukur kepadamu karena kau berikan rezeki yang banyak kepada aku dan aku tasarrufkan, aku belanjakan, aku hadiahkan kepada orang-orang banyak. Ya, semata-mata karena engkau. Bohong kamu. Kamu bersedekah banyak supaya kamu disebut sebagai seorang dermawan, dan julukan itu sudah ada kau dapatkan di dunia, di akhirat kau tidak dapat lagi, ditarik, diseret ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang pemberani. Untuk apa wahai hidupmu, wahai fulan, selama hidup saya berjuang di jalanmu sampai saya meninggal semata-mata karena engkau. Ya. Allah mengatakan bohong kamu, malaikat pun mengatakan bohong. Kamu berjuang sampai syahid supaya kau disebut sebagai syuhada, dan julukan itu sudah kau dapatkan, di akhirat itu nggak dapat lagi. Coba Pak, orang yang berjuang sampai seperti itu karena dia tidak sepenuh hati, tidak sepenuh lillahi ta'ala, maka ujung-ujungnya dia adalah sengsara, ujung-ujungnya adalah masuk neraka. Na'udzubillah. Sekali lagi, karena itu maka mari kita setiap amal kita cek, kita koreksi, apakah sampai lahir saja atau sampai hati kita itu semata-mata karena Allah, atau ada campur tangan riya, campur tangan sombong, Pak. Kita yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni kita, insya Allah akan membawa kita kepada khusnul khatimah. Karena itu maka terus mari kita bermohon kepada Allah, karena ada satu keterangan dari Nabi, la yuraddul qadha illa bid-du'a. Tidak akan berubah itu ketentuan Allah, tidak akan berubah itu takdir Allah kecuali dengan permohonan, dengan doa. Saya kira itu dilanjutkan boleh dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, mengenai tangan penciptaan manusia tadi, kalau Nabi ada yang pertama, tapi kalau Nabi Isa tadi mengenai kemudian kakek cara yang itu yang pertama, Pak. Kemudian mohon maaf nggak jelas ya pertanyaannya. Ya, walau sudah ditangkap apakah penciptaan Adam sama Nabi Isa mulai proses seperti apa ya? Silakan yang. Kemudian yang kedua, ditentukan oleh Allah tadi, banyak surat yang diakibatkan kaum yang berpikir itu. Nggak jelas Pak. Mungkin agak jauh mic-nya, jangan ditempelin ya. Agak jauh mic-nya. Ya. Udah satu dulu Pak, satu. Untuk penciptaan Adam dan Nabi Isa kita sudah tahu dia diciptakan. Oh, itu jelas. Ya, mengenai ya itu nggak mau mic-nya. tadi yang sudah
ditentukan. Jadi manusia kalau sudah Ada yang bisa membantu pertanyaan yang kedua? Enggak, yang kedua juga belum paham Pak, karena enggak dengar. kedua, Sudah dua dulu aja. Ada yang bantu? Ya itulah Ustaz di belakang. Di saya nomor 3. Ya, dari pertama. Baik. Ya. Nah, apakah ketentuan dalam hadis tersebut hanya suatu perumpamaan atau memang bisa realisasinya seperti itu, memanjangkan umurnya? Baik. Baik, yang pertama mengenai penciptaan Adam dan Nabi Isa. Kalau Nabi Adam kan dari tanah, kalau Nabi Isa itu apakah melalui proses sperma, mudghah dan seterusnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan Isa kamasali Adam khalaqtahu min tin. Jadi Nabi Allah Isa itu diciptakan bagaimana Adam dengan kun fayakunnya. Jadi tidak melalui proses perjalanan janin sampai yang kayak tadi ya, tapi dengan kun fayakun. Walaupun tetap saja kehamilan itu prosesnya jalan, tapi sperma dan seterusnya itu tidak bertemu sebagaimana layaknya manusia umumnya. Di situ disebutkan sekali lagi Nabi Isa diciptakan dengan kun fayakun. Baik. Jadi kamasali Adam tadi ya, seperti halnya Allah ciptakan Adam. Yang kedua, kalau sudah ada takdir, kenapa dihisab? Ya, ada yang memahami takdir ini begini Pak. Takdir Allah itu ada yang memahami sebagai ilmullah. Ilmullah itu adalah ya ilmunya Allah yang mengetahui sejak sebelum terjadi, ketika terjadi, setelah terjadi, dan setelahnya. Jadi proses manusia dari awal sampai akhir itu semua dalam ilmu Allah yang dia tidak akan meleset gitu ya. Ya, jadi kalau begitu satu, yang kedua manusia diberikan hak khiyar untuk memilih, untuk menentukan ya. Allah sampai mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman berimanlah, kalau kafir kafirlah, kan gitu ya dalam istilah kafi. Artinya memang ada ketentuan takdir tadi, takdir dari Allah, takdir baik dan takdir buruk itu adalah ketentuan Allah. Bimana ilmu Allah boleh, bimana Bapak meyakini seperti apa silahkan. Tapi kalau khusnuzan kepada Allah, bahwa Allah mentakdirkan kepada kita itu yang bagus-bagus. Manusianya yang kemudian dia mendapatkan atau melakukan perilaku-perilaku yang buruk gitu ya. Jadi kullu min indillah. Di dalam satu ayat dikatakan kalau ada ketentuan baik terjadi baik itu dari Allah, kalau hal-hal terjadi yang buruk itu adalah dari kalian sendiri ya. Itu memang pembahasannya sangat panjang. Manusia ditakdirkan oleh Allah, tapi manusia juga diberikan hak untuk memilih, hak untuk menentukan. Nah, menentukan dan memilih itulah yang akan dihisab oleh Allah. Ya Pak, seperti itu.
Jadi nanti dia akan mendapatkan hisab dari Allah sebagaimana yang kita ketahui. Ya, karena kan ada orang yang pilihannya bagus, ada orang yang pilihannya buruk. Nah, Bapak termasuk yang bagus apa yang buruk gitu? Nggak mungkin Allah menyamakan antara orang saleh dan yang tidak saleh, antara orang kafir dan tidak yang beriman dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Jadi untuk menjabatani itu tadi Bapak ada istilah ilmu Allah sangat luas, sangat dalam, sangat detail sehingga Allah tahu dari awal sampai akhir dan manusia mempunyai hak untuk tadi melakukan atau menentukan tadi. Yang terakhir tadi masalah apa? Enggak, dari situ Pak? Atau sudah? Mic-nya tadi mana? Mengenai ada hadis yang mengatakan kalau sering silaturahim. Oh, silaturahim, baik, silaturahim. Silaturahim mengenai tambah rezeki dan tambah umur ya. Itu bermakna keberkahan, Pak. Bermakna keberkahan. Ya. Jadi orang yang rajin silaturahim akan diberikan rezeki, tambah rezeki dan akan dipanjangkan umur, artinya menjadi umur yang barakah, Pak. Menjadi umur yang barakah. Karena mengenai usia sudah tentukan tadi. Nah, umur yang barakah itu umur yang produktif. Rezeki yang barakah adalah rezeki yang banyak manfaatnya. Ya. Ada saya salat di Masjid Raya, Pak. Di Masjid Raya sini Cinere ya. Ada seorang yang sudah sepuh nyamperin saya dengan mengatakan dia ngobrol dengan saya. Dia mengatakan, "Kira-kira umur saya berapa, Ustadz?" gitu. Wah, sekitar 70-80. Oh, ternyata sudah 90 sekian. Gagah, Pak, gagah. Nah, kemudian Ustadz yang ada duduk di samping saya, ada rahasianya Pak Ustadz. Kenapa? Ustadz penceramah di sini rata-rata beliau sowan ke rumahnya silaturahim. Tidak hanya para ustadz, jamaah-jamaah juga pada didatangi. Dia rajin silaturahim walaupun saya di Surabaya saya didatangi. Jadi rupanya Bapak itu usianya 90 tahun, ini di Masjid Raya Cinere. Tapi masih gagah, masih hebat. Kenapa? Karena sakingnya rajin silaturahim. Ada seperti itu, Pak. Itu bermakna keberkahan yang real ya, Pak. Keberkahan yang tidak real atau keberkahan secara ukhrawi ya, hidup kita penuh bermakna gitu, Pak. Baik, saya kira itu. Silakan yang lain. Monggo yang lain. Ini masalah takdir memang menjadi perdebatan sepanjang sejarah, Pak. Ya, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah dan seterusnya, panjang sekali. Ya. Kalau kuliah juga berapa semester itu mengenai takdir. Ya. Silakan, ada yang lain, Pak? Tidak ada. Cukup, Ustaz? Doa. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita takdir yang baik, keluarga kita ditentukan takdir-takdir yang baik, yang kemudian kita bisa menjalani dengan indah, nikmat, berujung husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا وارحم والدينا، ارحمنا وارحم والدينا، ارحمنا وارحم أزواجنا وأولادنا وأهلنا يا الله. يسر لنا أمورنا في أمور الدنيا وأمور الآخرة،
اجعلنا من خيار أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.